Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Besimane salawa badana khera, ena to bali duma-duma ani bani kubaloi andre." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita menjumpai orang yang betapa memfigurkan seseorang. Misalnya seorang tokoh, seorang pejabat, seorang ilmuwan, dan lain sebagainya. Dan biasanya saking suka dan senang yang bersangkutan kepada orang yang difigurkan, maka apa-apa dengan orang itu ditiru atau diteladani semaksimal mungkin. Dalam nats renungan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 3, Rasul Petrus menasehati para penatua atau para hamba Tuhan untuk menjadi teladan bagi setiap umat Tuhan yang mereka layani. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bertanggung jawab untuk menjadi teladan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan ini merupakan bagian dari nasihat atau arahan seorang rasul yang bernama Petrus kepada para penatuan atau para hamba Tuhan yang melayani jemaat Tuhan. Pada nats ini Petrus berpesan bahwa dalam menggembalakan jemaat Tuhan, seorang pelayan tidak boleh berbuat seolah-olah mau memerintah. Dalam nats renungan kita 1 Petrus pasal 5 ayat 3a. Seorang yang memerintah umumnya dikenal sebagai orang yang dapat menuntut hak, menuntut upah, dan bahkan bila perlu memaksakan. Petrus menegaskan bahwa tidak boleh demikian seorang hamba Tuhan dalam pelayanan. Pada ayat sebelumnya Petrus berpesan supaya pelayanan dilakukan dengan sukarela dan pengabdian diri, serta jangan dengan paksaan dan jangan karena mau mencari keuntungan. Bandingkan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Bagian ini tidak dalam arti seorang hamba Tuhan tidak boleh hidup dari pelayanan atau tidak boleh mendapat kebutuhan atau belanja dari pelayanan. Bahkan Paulus yang memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri sehingga ia tidak membebani jemaat yang dilayaninya, tidak menyangkal bahwa seorang hamba Tuhan patut menerima upahnya dalam pelayanan. Paulus mengatakan, "Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." 1 Korintus pasal 9 ayat 14, bandingkan 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Dan bahkan ketika para murid diutus untuk pergi melayani, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Matius pasal 10 ayat 10. Jadi seorang hamba Tuhan patut menerima upahnya dalam pelayanan, tetapi tidak boleh memaksakan dan tidak boleh dengan paksa, layaknya seorang yang memerintah. Selanjutnya, kepada para penatuan atau para hamba Tuhan, Petrus mengatakan, "Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Dalam nats renungan kita 1 Petrus pasal 5 ayat 3b. Pada bagian ini ditegaskan bahwa setiap hamba Tuhan merupakan juru teladan dan bertanggung jawab menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani. Menjadi teladan dalam hal apa? Dalam nasihat Paulus kepada seorang pelayan muda yang bernama Timotius, ia mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadi keteladanan diri seorang hamba Tuhan terhadap jemaat melingkupi seluruh aspek kehidupan. Misalnya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang nats ini ditujukan lebih khusus kepada para penatuan, penilik,
dan atau yang lebih familiar disebut sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Namun, sesungguhnya perihal untuk menjadi teladan merupakan tanggung jawab setiap orang percaya dalam segala aspek dan fase kehidupan di dunia ini. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, setiap orang tua bertanggung jawab untuk menjadi teladan bagi anggota keluarga atau anak-anak. Seorang guru atau pengajar kepada murid atau pelajar. Atasan atau pimpinan kepada bawahan. Pemimpin perusahaan atau pemilik pekerjaan kepada karyawan. Orang dewasa atau yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Orang berpendidikan kepada orang yang tidak berpendidikan. Orang yang berpengalaman kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan semua orang yang patut menjadi teladan kepada orang-orang yang patut diberi teladan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam hal menjadi teladan sangat tidak mudah. Melainkan memiliki konsekuensi dan tentu menuntut pertanggungjawaban. Sebab teladan yang tidak baik, yang tidak membangun persekutuan dan tidak membangun iman sebagai orang percaya, bukan saja akan menjadi bumerang bagi sesama dan bagi orang lain, melainkan dapat juga menyesatkan sesama dan orang-orang percaya lainnya. Teladan yang tidak baik akan merusak persekutuan dan menghambat pertumbuhan pelayanan dan pertumbuhan warga jemaat, baik secara kuantitas dan terlebih secara kualitas. Karena itu, hendaknya keteladanan yang baik dan yang membangun akan menjadi pola hidup setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat 4. Para pelayan menjadi contoh, motor dan pendorong, dan diikuti oleh seluruh orang-orang percaya lainnya untuk saling menjadi teladan yang baik satu dengan yang lain. Bertanggung jawablah menjadi teladan sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Besimane salawa badan akhirah. Ena tobali duma-duma ani bani kubaloi andre. 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Selamat bertanggung jawab untuk menjadi teladan dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.